Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manajemen user di Mikrotik ya. Jadi di Mikrotik itu kita bisa mengatur user-user apa aja atau user-user yang memiliki hak akses apa aja yang bisa melakukan contohnya konfigurasi di Mikrotik kita. Nah, di sini langsung saja kita buka, pastikan Mikrotiknya sudah jalan. Kemudian kita akses melalui Winbox ya. Silakan connect aja, bisa menggunakan IP address atau menggunakan MAC ya. Untuk versi konfigurasi belajar seperti ini, untuk MAC address saya rasa tidak masalah ya diaktifkan. Tapi nanti kalau misalkan sudah live ya atau misalkan sudah terhubung dengan banyak jaringan, nah itu diusahakan untuk remote atau koneksi melalui MAC address itu harus di disable ya. Jadi gunakan aja nanti IP address. Tapi di sini kita gunakan MAC address untuk belajar ya. Silahkan dikoneksikan. Kemudian di Mikrotik itu ketika kita login tadi kan kita cuma memasukkan user saja ya. Cuma memasukkan username aja tapi tidak memasukkan password. Nah, hal yang pertama sebenarnya yang harus kita konfigurasi ya kalau kita menginstal Mikrotik adalah setting password ya. Itu sangat penting. Nah, di sini kemarin sengaja tidak kita setting ya karena eh, di sini kita ada pertemuannya sendiri gitu ya. Oke, kalau sudah terbuka seperti ini masuk ke sistem, kemudian user ya. Sistem user. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada list user yang eh, terdaftar di Mikrotik ya. Nah, di sini defaultnya admin ya. Nah, di sini sebaiknya kalau kalian nanti sudah terhubung dengan banyak jaringan, usahakan tidak menggunakan nama user yang eh, umum ya. Contohnya di sini admin ya. Admin ini kan sangat umum ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat di bagian grup ya, di sini ada full, read sama write ya. Nah, bedanya itu kalau full nanti dia bisa mengakses semua konfigurasi ya, bisa melakukan konfigurasi, semua konfigurasi di Mikrotik. Kalau read dia cuma bisa membaca, kemudian kalau write nanti dia bisa melakukan konfigurasi di bagian-bagian tertentu saja gitu. Nah, nanti untuk melihat bedanya kita praktekkan aja. Kemudian di grup ini sebenarnya kita juga nanti bisa membuat grup baru ya. Di sini kan masing-masing level untuk grupnya itu kan dia ada policy-nya. Jadi dia bisa ngelakuin apa aja gitu. Nah, misalkan kita mau edit ya, kita mau edit supaya misalkan ada grup baru yang misalkan dia cuma bisa mengakses Mikrotik melalui eh, web misalkan ya, itu nanti bisa kita atur di grup sini. Nah, tapi yang pertama kita masuk ke bagian user dulu. Nah, di sini kita bikin user baru aja. Kita bikin user baru yang hak aksesnya full dulu, kemudian nanti yang bagian sini kita disable ya. Misalkan namanya adalah admin, tapi kita tambahkan misalkan admin lab ya, misalkan seperti itu. Kemudian grupnya nanti kita kasih full. Nah, jangan lupa memberikan password ya. Passwordnya silahkan sesuaikan saja. Nah, kalau sudah kita apply kemudian oke ya. Nah, di sini sudah muncul admin lab ya. Nah, langkah selanjutnya kita coba bikin user lagi aja ya biar cepat. Kita bikin misalkan namanya adalah user eh, monitor ya. Monitor. Nah, monitor ini grupnya adalah read ya. Dia cuma bisa melihat. Kemudian passwordnya kita masukkan. Kemudian apply. Oke ya. Nah, di sini ada bedanya ya, merah sama abu-abu ya. Nah, yang terakhir misalkan namanya itu misalkan limit ya. Limitless gitu ya.
namanya limitless. Jadi ini terserah ya nama usernya. Kemudian dia grupnya adalah write ya. Kita kasih password. Nah, ini apply, kemudian oke, ini salah. Passwordnya ya harus sama. Oke, ini masih keliru oke ya, seperti ini ya. Nah, di sini bisa kelihatan merah, hijau, dan abu-abu ya. Nah, sekarang kita disable yang admin ini ya, tapi sebelumnya kita logout dulu ya. Kita login lagi menggunakan admin lab ya. Nah, kemudian nanti kita disable yang namanya admin ya. Oke, nah di sini kita sekarang login sebagai admin lab ya. Nah, bisa dilihat di atas sini admin lab. Kemudian yang namanya admin ini kita disable ya. Kita disable atau mau dihapus juga nggak masalah. Tapi di sini kita disable aja supaya nanti si admin tidak bisa login lagi ya. Nah, untuk melihat ininya kita exit lagi aja. Kita coba login ya. Seharusnya dia tidak bisa ya. Nah, di sini karena sudah kita disable ya. No username or password. Silakan login menggunakan admin lab ya. Selanjutnya kita akan melihat ya, karena dia konfigurasinya full ya, otomatis dia bisa melakukan konfigurasi apapun ya. Contohnya ya, kita lebih gampang misalkan lihat di bagian address ya. Nah, di bagian address ini kan masih ada tanda plusnya ya. Kita bisa menambahkan IP address baru dan sebagainya ya, karena hak aksesnya adalah full ya. Terus di sini juga kita bisa menambahkan user baru lagi ya. Nah, ini karena tadi full. Nah, sekarang kita masuk ke uh, write dulu ya, yang usernya limitless ya. Kita lihat perbedaannya. Jadi sini saya exit dulu. Kemudian kita login menggunakan limitless ya. Connect. Nah, kita akan lihat si user limitless ini dia bisa ngapain aja. Nah, kalau kita lihat di pojokan atas, user kita adalah limitless. Sekarang kita lihat ya, di sini ya, kalau kalian lihat di sini dia untuk yang bagian sistem user ya, dia tidak bisa menambahkan user baru, grup baru dan sebagainya ya. Di sini tanda plusnya itu dia disable ya, tidak berwarna biru lagi gitu. Nah, kemudian tapi dia masih bisa melakukan konfigurasi seperti menambahkan IP address ya. Contohnya di sini. Nah, dia masih bisa menambahkan. Tapi untuk yang bagian yang restrict ya, yang bagian-bagian tertentu dia tidak bisa menambahkannya. Contohnya tidak bisa melakukan konfigurasi ya. Contohnya tadi di bagian user sini. Nah, karena dia hak aksesnya cuma write ya. Bisa melakukan konfigurasi yang umum, tapi tidak bisa melakukan konfigurasi yang spesifik ya. Jadi yang spesifik itu maksudnya yang bisa mempengaruhi sistem langsung gitu. Contohnya menambahkan user baru gitu ya. Nah, ini adalah yang write ya. Nah, sekarang kita coba yang monitor ya, yang dia cuma grupnya atau hak aksesnya sebagai read ya. Kita login lagi, monitor. Kita lihat ya perbedaannya. Oke, di sini dia sebagai monitor. Perhatikan lagi di pojok kiri, dia sebagai monitor. Nah, kita lihat di sini juga sama ya, untuk yang monitor dia juga tidak bisa menambahkan user apapun ya. Di sini tanda plusnya disable. Kemudian kita cek di IP address ya. Ini yang paling gampang untuk melihat bedanya. Nah, di sini juga
ternyata untuk yang grupnya read dia tidak bisa melakukan konfigurasi apapun ya. Nah, dia tidak bisa menambahkan tidak bisa menambahkan IP address baru, dan di sini juga dia tidak bisa melakukan editing terhadap IP address ya. Di sini statusnya cuma read ya. Nah, jadi perbedaan dasarnya seperti itu gitu. Jadi nanti kalau misalkan kalian mau memanajemen mikrotik kalian, kalian harus tahu, kalian harus bikin user siapa misalkan yang boleh mengakses full, siapa yang boleh mengkonfigurasi tapi tidak bisa melakukan konfigurasi yang sifatnya restrict ya, yang sifatnya terbatas gitu. Kemudian siapa yang boleh mengakses mikrotik kalian, misalkan dia cuma boleh melihat konfigurasinya aja gitu. Jadi kalian harus bedakan ya. Nah, kemudian di sini ya, ada di bagian grup. Nah, saya login sebagai admin lab dulu untuk full aksesnya. Connect ya. Nah, di sini kalian sebenarnya bisa login menggunakan banyak winbox ya. Jadi tidak perlu exit. Nah, di sini ada new winbox ya. Kalian klik aja. Nanti dia bakalan buka winbox baru. Nah, di sini di bagian grup sebenarnya bisa kita lihat atau kita rubah ya. Misalkan di bagian read. Nah, kalau kita double klik, di sinilah policy atau aturan-aturan apa saja yang cuma bisa dilakukan oleh si grup read ini gitu. Nah, misalkan kalau kita mau bikin sebuah user baru, sebuah grup baru ya, yang dia itu cuma bisa login melalui web ya, web fix-nya si Mikrotik. Contohnya kita bikin atau kita ya bikin sini aja ya. Kita kasih nama login web gitu ya. Kemudian di sini yang kita centang bagian webnya ya. Oke, lokal ya, lokal dan web seperti itu ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya, di sini sudah ada grup baru yang namanya lokal dan web. Nah, di sini dia cuma bisa login menggunakan web dan dia tidak bisa melakukan SSH, nggak bisa reboot ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dan dia cuma read ya misalkan. Nah, di sini kita kasih read lagi ya. Nah, seperti itu. Oke, ya seperti ini aja ya. Apply kemudian oke ya. Nah, kemudian kita bikin user baru misalkan namanya, atau kita ganti aja si monitor ini yang awalnya read kita ganti menjadi login web ya. Kita apply oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, sini kan ada monitor nih. Nah, kita exit dulu aja. Kita bikin virtual winbox baru. Kemudian kita coba login menggunakan monitor yang grupnya sudah kita rubah ya. Di sini aturannya dia cuma bisa diakses melalui web fix ya. Kita tes lagi ya, tes sekali lagi. Nah, di sini dia nggak bisa ya. Nah, sekarang kita tes di Mikrotik melalui web fix-nya. IP-nya berapa? Kita cek. IP-nya adalah 1.1 ya. 1.2. Nah, di sini di apa? Keterangannya ya. Kita akses melalui router, kita akses Mikrotik melalui web ya. Nah, di sini coba kita login ya. Pertama kita login menggunakan admin lab dulu ya untuk mengetahui kalau memang itu terkoneksi gitu. Nah, ini dia bisa login ya, admin lab. Oke, kita
out, kemudian kita login menggunakan user monitor ya. Tadi di Winbox dia nggak bisa, nah tapi lewat web dia bisa gitu, karena kita batasi hak aksesnya ya. Jadi di sini kalau kita lihat di bagian grupnya, di bagian grupnya kalau misalkan dia mau diakses melalui Winbox, nah kalian centang aja yang bagian Winbox ini gitu. Tapi kalau misalkan dia cuma bisa diakses melalui web, ya udah kasih aja dia web ya. Jadi seperti itu untuk manajemen user dan grup di Mikrotik ya. Nah, jadi usahakan nanti untuk setelah install, kemudian nanti setelah dipakai Mikrotiknya, pastikan juga kalian memiliki user-user yang memang ditujukan untuk urusan-urusan tertentu ya, biar keamanan Mikrotiknya juga terjaga ya. Ini salah satu cara mengamankannya ya. Sebenarnya masih banyak cara mengamankannya. Contohnya seperti ini ya, seharusnya yang seperti ini tidak boleh ditampilkan ya. Kemudian interface yang seperti ini seharusnya kita disable aja. Nah, itu nanti masuk ke pengamanan Mikrotik yang selanjutnya ya. Kalau ini kita baru di manajemen user. Oke, seperti itu ya. Di sini juga di bagian active user kalian juga bisa lihat ya user yang sedang aktif. Kemudian via apa juga kelihatan. Nah, ini tadi yang monitor login user monitor dia via web ya. Jadi kalau kita lihat di browser kita, dia sekarang sebagai user monitor yang grupnya sebagai login web ya. Dia cuma bisa akses via web ya. Oke, sekian ya materi kali ini, pertemuan kali ini untuk manajemen user. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.